Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung ya. Kita sudah pertemuan ke-13. Materi kita tinggal satu lagi, yaitu konseling threat and factor. Kemudian 2 minggu praktikum untuk konseling individunya. Dari situ saya akan menilai semuanya. Sebelum kegiatan UAS, saya akan share nilai semua yang sudah kalian peroleh. Kemudian jika ada yang masih di bawah, maka kalian nanti saya akan berikan kesempatan. Konseling threat and factor. Konsep dasar. Konsep dasar di sini, threat and factor di sini sering digunakan dalam studi kasus ya. Jadi ancangan ini sering digunakan dalam kegiatan studi kasus baik itu oleh guru ataupun konselor. Nah, fokusnya pada sifat atau trait. Kepribadian terdiri atas sistem atau faktor yang saling bergantung, tetapi pada saat nanti konseling fokusnya itu pada perubahan sifat. Pandangan tentang manusia hampir sama dengan pendekatan yang lainnya, membawa potensi baik dan buruk. Konselor harus melihat bahwa individu itu bisa berubah, itu kuncinya. Sifatnya masih bisa diubah. Jadi di sini konselor harus bisa menerima kondisi klien, menerima perbedaan klien dengan dirinya. Karena setiap manusia itu pada dasarnya masih bisa menjadi yang lebih baik lagi. Aspek-aspek hubungan konseling bersifat individual, sangat rahasia, hampir samalah dengan pendekatan yang lain. Developmental, perhatian masa depan klien, life center. Oke, ini adalah aspek-aspek hubungan konseling. Jenis masalah menurut tokoh dari pendekatan threat and factor, model Bourdin hampir sama dengan model Pepinski, bahwa masalah itu terjadi jenisnya karena dia sering bergantung. Kurang informasi, ada konflik diri, dia memiliki kecemasan dalam memilih ataupun masalah yang lainnya. Apa sih yang menyebabkan manusia itu bermasalah? Ada 2, ada eksternal, ada internal. Kemudian internal itu ya dari dalam diri individu itu sendiri. Eksternal dari pihak luar. Internal itu salah satunya juga karena dari eksternal. Misalnya di sini karena kurang memiliki kontrol diri, potensi kurang berkembang. Dia mudah dipengaruhi oleh emosi. Eksternal di sini lingkungan, orang tua yang diktator. Ini menjadi penyebab masalah. Situasi hubungan untuk kegiatan konseling, thinking relationship tanpa meninggalkan emosi, bersifat pribadi, bersahabat, akrab dan empatik, direktif promotif, remediatif maupun developmental. Setiap pihak melakukan perannya secara proporsional. Apa perannya? Ya, konselor di sini menjadi fasilitator. Konselor harus menjadi pendengar yang baik, harus mengarahkan klien. Klien seperti itu juga, dia harus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan apa yang diambil dalam kegiatan konseling. Tujuan konseling ada self clarification, kejelasan diri. Self-understanding, pemahaman diri. Self-acceptance, penerimaan diri. Self-direction, pengarahan diri. Self-actualization, perwujudan diri atau aktualisasi diri. Tahap-tahap konseling, ada analisis, ada sintesis, ada diagnosis, ada treatment, ada follow up. Ada analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling ataupun treatment, dan follow up. Oke, kita mulai dari analisis. Analisis di sini pencarian informasi ataupun data-data valid tentang klien. Sintesis itu meringkas dari data yang diperoleh dari klien, kita kumpulkan. Data itu didapat dari mana? Bisa pada saat konseling atau sebelum melaksanakan konseling.
Jadi ini bisa tahapannya, bisa pada saat konseling atau pada saat sebelum konseling kita sudah memiliki data. Kemudian diagnosis, kita mengira-ngira penyebab dari masalah ini apa. Identifikasi masalahnya, kemudian sebab ataupun etiologinya. Baru kemudian ada prognosis. Prognosis di sini kalian mengira-ngira kalau ini tidak diselesaikan, apa yang akan terjadi? Kalau diselesaikan, apa yang akan terjadi? Dampak-dampak pada klien. Kita harus melihat, dan kita harus melihat kondisi klien. Kemudian ada treatment. Salah satu kegiatan treatment itu adalah konseling. Jadi di dalam konseling di sini upaya untuk merubah sikap ataupun sifat dari klien. Apa aja strategi implementasinya? Strategi implementasinya yaitu 1. Menyesuaikan diri. Kalau kita ada masalah, kemudian dalam perubahan ataupun strategi implementasi konseling, maka dengan melakukan berbagai pertimbangan, salah satu yang bisa dilakukan oleh klien adalah menyesuaikan diri. Contoh, masalahnya kita tidak bisa ataupun sulit untuk menggunakan laptop. Maka strategi implementasinya harus menyesuaikan diri untuk memang belajar atau sekalian tidak belajar. Mengubah lingkungan, maka harus keluar dari tempat-tempat yang menggunakan laptop atau menggunakan IT. Memilih lingkungan yang cocok. Atau di sini seleksi, mana yang harus saya gunakan. Memilih ini di sini seleksi. Mempelajari beberapa keahlian atau mengubah perilaku. Ini strategi implementasi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi melalui grup WA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.